selamat datang di video belajar matematika peminatan kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, kita masih akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri yang keempat, yaitu mengenai selang kecekungan. Definisinya adalah sebagai berikut. Grafik fungsi f(x) dikatakan cekung ke atas pada selang I apabila f aksen x naik, sedangkan f(x) dikatakan cekung ke bawah pada selang I bila f aksen x turun. Artinya, f aksen x naik itu f double aksen x lebih besar dari 0, dan f aksen x turun berarti f double x kurang dari 0. Jadi, jika kita ingin menentukan apakah grafik fungsi f(x) tersebut itu cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita lihat dari nilai f double aksen x-nya atau turunan kedua dari fungsi f. Jika nilainya lebih besar 0, maka dia cekung ke atas. Jika nilainya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan berikan sebuah contoh. Diberikan fungsi, ini harusnya f(x) sama dengan 20x min 10 sin 4x dengan interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. Tentukan selang kecekungan kurva tersebut. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi f. Di sini f(x) akan sama dengan 20x min 10 sin 4x. Turunan pertama dari fungsi f aksen x akan sama dengan turunan dari 20x, ya 20 dikurangi 10 kali turunannya sin, betul, cos, dikali turunan dari 4x, ya 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi 20 dikurangi 10-nya dikalikan 4, 40 cos 4x. Ini turunan pertamanya. Kemudian langkah kedua, kita tentukan turunan kedua atau f double x. Tadi f(x)-nya adalah 20 min 40 sin 4x. Kemudian kita tentukan f double x atau turunan kedua. Turunan dari 20, betul, 0, tidak usah ditulis ya. Kemudian, mohon maaf, ini harusnya cos ya, tadi turunan pertamanya. Turunan dari 20, 0. Kemudian, min 40-nya kita tulis dulu. Turunannya cos, betul, min sin. Turunan dari 4x, ya 4. Kemudian kita sederhanakan, negatif 40 kali ada negatif di sini, dikali 4. Betul, 160 sin 4x. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan batas kecekungan. Batas kecekungan itu diperoleh dari f double x sama dengan 0. F double x-nya tadi 160 sin 4x sama dengan 0. Atau boleh kita tulis sin 4x sama dengan 160-nya kita pindahkan ke kanan sehingga diperoleh sin 4x sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan sin berapa derajat yang nilainya 0. Oke, berapa derajat saja? Sin yang nilainya 0. Yang pertama adalah 0,
Kemudian ya 180. Yang ketiga ya 360. Yang keempat 540. Yang kelima 720. Yang keenam 900 derajat, dan seterusnya. Nah, nilai 1 sampai 6 ini kita sesuaikan dengan batas nilai X interval yang ada pada soal, yaitu antara 0 sampai pi. Kalau misalkan nanti kita peroleh nilai X sudah sampai 900 nih, nilai X-nya ternyata masih kurang dari pi, berarti ini diteruskan di nilai yang ke-7. Oke, kita cari satu persatu ya. Sin yang nilainya 0. Yang pertama adalah sin 0 derajat. Maka ditulis seperti ini. Atau 4x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 dibagi 4. X sama dengan 0 derajat. Kemudian yang kedua, sin 4x sama dengan ya 180. 4x sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 4. Ya 45 derajat. 45 ya, bukan 450. Kemudian ini nilainya masih kurang dari pi, berarti ini masih digunakan. Kasih tanda seperti ini. Kemudian yang ketiga, tadi setelah 180 ya 360. Sin 360. Jadi 4x sama dengan 360. X sama dengan 360 dibagi 4. X sama dengan ya 90 derajat. Masih kurang dari pi ya. Kasih tanda lagi. Kemudian yang keempat, sin 4x sama dengan sin 540. 4x sama dengan 540 derajat. X sama dengan 540 derajat dibagi 4. Atau X sama dengan 135 derajat. Kurang dari 180 ya, maka yang ini masih kita gunakan. Kemudian nilai yang ke-5. Sebelum masuk ke sini, nilai yang ke-5 yaitu sin 4x sama dengan sin 720. 4x sama dengan 720 derajat. X sama dengan 720 derajat dibagi 4. X sama dengan 180 derajat. Ternyata sampai 720 sudah pada batas minimum nilai X. Jadi nilai X-nya itu hanya ada 5. Yang pertama X sama dengan 0. Yang kedua X sama dengan 45. Yang ketiga X sama dengan 90 derajat. Yang keempat X sama dengan 135 derajat. Dan yang kelima X sama dengan 180 derajat. Langkah selanjutnya baru kita tentukan tanda untuk F double aksennya. Langkah yang ketiga, menentukan tanda untuk F double aksen. Kita gambarkan seperti ini. Di soal intervalnya pakai sama dengan ya. Jadi 0-nya bulat penuh. Pi-nya atau 180 derajat juga bulat penuh. Kemudian batasnya ada 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3,
3, daerah 4. Nah, ambil satu nilai di masing-masing daerah untuk dapat menentukan tandanya. Misalkan, di daerah pertama, kita ambil X sama dengan 30 derajat. Maka diperoleh, ingat substitusikannya ke F double aksen ya. F double aksen 30 derajat akan sama dengan 160 sin 4 kali 30 derajat. Sama dengan 160 kali sin 120 derajat. 160 kali sin 120 derajat akan sama dengan, ya betul, setengah akar 3. Maka hasilnya, ya 80 akar 3. Dia adalah bilangan positif. Maka ini bertanda plus. Oke, lanjut. Kita ambil untuk daerah yang kedua. Misal ambil X-nya 60 derajat. Maka diperoleh F double aksen 60 derajat sama dengan, ya 160 sin 4 kali 60 derajat. Sama dengan 160 sin 240 derajat. 160 kali sin 240 derajat. Ya, negatif setengah akar 3 dikali 160, ya negatif 80 akar 3. Ini adalah bilangan negatif. Nanti kita beri tanda di daerah kedua nilainya negatif. Kemudian di daerah yang ketiga, kita ambil nilai X-nya misal sama dengan 120. Maka diperoleh F double aksen 120 derajat sama dengan 160 sin 4 kali 120 derajat sama dengan 160 sin, ya 480 derajat sama dengan 160 kalikan sin. Oke, udah pintar. 480 dikurangi 360 ya. Sama dengan 160 kalikan sin 120 derajat. Sama dengan 160 kali, ya setengah akar 3. Hasilnya adalah 80 akar 3. Ini bilangan positif. Lanjut ke daerah yang keempat atau yang terakhir. Kita ambil nilai X-nya 150 derajat. Maka diperoleh F double aksen 150 derajat akan sama dengan 160 kalikan sin 4 kali 150 derajat. Sama dengan 160 sin, ya 600 derajat akan sama dengan 160 kalikan sin 600 derajat dikurangi 360 derajat. Sama dengan 160 kalikan sin, ya 240 derajat sama dengan 160 kali, oke betul, setengah, negatif setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah negatif 80 akar 3. Dia adalah bilangan negatif. Nah, langkah selanjutnya baru kita tentukan di manakah letak selang kecekungannya. Kita gambarkan di sini ya. Tadi batasnya 0 sampai 180. Kemudian titiknya ada 45, 90 sama 135. Di daerah pertama diperoleh hasil positif yaitu 80 akar 3. Di daerah kedua diperoleh hasil negatif yaitu negatif 80 akar 3. Di daerah ketiga diperoleh hasil positif. Di daerah keempat diperoleh hasil negatif
Yang positif ini artinya lebih dari 0, dan yang negatif artinya kurang dari 0. Maka selang kecekungan fungsi f(x) adalah yang pertama f(x) cekung ke atas pada interval, lihat yang positif. Yang positif ada 2, yaitu antara 0 sampai 45 dan antara 90 sampai 135. Kemudian yang kedua, f(x) cekung ke bawah pada interval yang pertama dari interval 45 sampai 90, yang kedua interval 135 derajat sampai dengan 180 derajat. Oke, sampai sini. Jika ada yang perlu kalian tanyakan atau masih bingung, kalian bisa putar ulang videonya atau bisa bertanya ke Ibu via WhatsApp pribadi atau di grup kelas. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.